Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, hari ini ada kabar yang sangat wow ya, sekaligus mengembirakan untuk para Galbayers, di mana OJK akan menjebloskan bos-bos pinjol ke penjara dan mengenakan denda 1 triliun kepada bos-bos pinjol jika bos-bos pinjol ini melakukan aktivitas ilegal di Indonesia. Ya, ini hukumnya sudah ditetapkan, aturannya sudah ditetapkan. Entah kerasukan apa, tiba-tiba OJK seketat ini. Ya, biasanya tidak ketat OJK itu. Ya, kita tahu sendiri ya, tidak ketat gitu kan. Kalau muncul ke publik tentang pinjol itu pasti perlindungan konsumen. Ya, DC nggak boleh semena-mena, DC nggak boleh teror gitu kan ya, dan lain-lain gitu. Tapi ini ya, mereka sekarang membuat aturan untuk para bos-bos pinjol yang melakukan aktivitas-aktivitas terlarang akan dijebloskan ke penjara dan denda 1 triliun. Oke. Nah, saya mendapatkan berita ini dari portal berita yang sangat terkenal sekali, begitu ya. Sebenarnya banyak ya di internet, tapi saya ambil satu saja gitu. Dari CNN Indonesia, gitu ya. Nah, ini diterbitkan pada Selasa 19 Agustus 2025, 2 hari yang lalu gitu ya. Nah, pelaku jasa keuangan ilegal terancam pidana 10 tahun dan denda 1 triliun, gitu ya. Pidana 10 tahun, denda 1 triliun. Saya jadi mikir begini ya, pemerintah kita itu kan lagi naikin pajak, ya semua dipajakin gitu kan ya. Bagus nggak sih kira-kira Indonesia ini sedang butuh uang gitu ya, sehingga mereka mengetatkan aturan-aturan hukum di mana para pelaku-pelaku ilegal ini akan dikenakan denda 1 triliun gitu ya. Jadi ternyata ya ini sih dagelannya gitu, nggak tahu bener nggak tahu enggak gitu ya. Ternyata semakin miskin Indonesia itu semakin bagus karena pemerintah kita membuat aturan untuk memperkaya kepemerintahannya, gitu loh. Ya, ini kan berita yang sangat mengejutkan sekali gitu ya. Pelaku jasa keuangan ilegal terancam pidana 10 tahun, denda Rp 1 triliun. Nggak main-main 1 triliun guys, bukan 1 miliar ya, bukan 500 miliar, tapi langsung 1 T ya. Sedangkan gampang sekali ya nyiduk pelaku jasa keuangan ilegal itu, ya kan. Di Play Store aja masih banyak gitu kan. Dan ya yang paling menariknya adalah yang membuat saya heran lagi ya kan, di sini judulnya nih ya guys, perhatikan, pelaku jasa keuangan ilegal terancam pidana 10 tahun, denda Rp 1 triliun gitu kan ya. Masalahnya ya, kenapa diresmikan sekarang ya kan, sedangkan pinjol ilegal itu sudah ada dari dulu, dari tahun 2015 sudah ada pinjol ilegal, sudah ada 10 tahun yang lalu. Gitu ya. Kenapa baru sekarang diresmikan, didenda 1 triliun lagi? Ya, di sininya tuh denda 1 triliun gitu kan ya. Enak kan ya ngasihnya gitu kan ya. Ini kan terancam pidana 10 tahun gitu kan ya. Denda 1 triliun gitu kan. Ada embel-embel uangnya loh guys di sininya itu. Embel-embel uang 1 triliun lagi. Gitu kan. Nah, jadi apakah Indonesia makin miskin ini makin bagus ya karena mempertajam hukum kepada pengusaha-pengusaha ilegal gitu kan ya, atau bagaimana nih? Mungkin ngeruk pajak ya kan, ngeruk pajak dari rakyat misalkan gitu ya. Ya sudah, hasilnya segitu-segitu saja. Dari mana lagi gitu loh pemerintah mendapatkan uang gitu kan ya. Ya sudah, dikasih denda 1 triliun untuk pinjol-pinjol ilegal ini gitu. Oke, nah coba kita baca dulu ya sebentar gitu. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut para pelaku usaha jasa keuangan yang beroperasi tanpa izin alias ilegal bisa dikenakan sanksi pidana penjara hingga 10 tahun dan denda Rp 1 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan ini, Ibu Friderika Widyasari Dewi mengatakan bahwa kini telah tersedia dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha ilegal di sektor jasa keuangan. Nah, ya yang jadi heran gini nih ya, mana nih? Kini telah tersedia. Kenapa enggak dulu sudah tersedia? Kenapa baru sekarang? Gitu kan ya. Sedangkan pinjol ilegal itu, waduh, udah ada dari tahun 2017. Ya, oke. Selanjutnya. Kiki Sapan Akrab yang menyebutkan dasar hukum itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK. Oke. Lalu ini apa sih, orang lututnya gitu dikasih lemon gitu ya. Saya kira apa gitu kan. Lanjut.
Makanya kemudian ada UU nomor 4 ini melengkapi UU nomor 21 tahun 2011. Bagaimana OJK, kita ada pasal-pasal yang memberikan wewenang kepada kita semua untuk membahas apa yang disebut dengan penipuan menggunakan sektor jasa keuangan atau aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan. Kalau dulu mungkin ini ranah abu-abu, ujar Kiki dalam kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal. Gitu. Oh, jadi dulu ya pinjol itu masih abu-abu. Pinjol ilegal itu. Kalau sekarang sudah lampu hijau gitu. Sudah terang benderang gitu ya, nggak abu-abu lagi gitu ya mungkin ya. Nah, oke, selanjutnya dengan UU P2SK ini, Kiki menegaskan pelaku usaha yang terbukti menjalankan kegiatan tanpa izin resmi dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 5 hingga 10 tahun serta denda yang sangat besar mulai dari 1 miliar hingga mencapai Rp 1 triliun gitu ya. Oke, selanjutnya ini 1 miliar hingga mencapai Rp 1 triliun. Ya, enak 1 triliun. Ya, oke, selanjutnya mari bersama-sama menggunakan pasal-pasal ini bahwa kita bisa memberikan sanksi melalui aparat penegak hukum. Di sini disebut bahwa ini bisa dilakukan OJK bersama-sama dengan kementerian lembaga untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang abu-abu atau ketidakjelasan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal. Dengan landasan hukum yang ada, tindakan tegas dan dapat segera diambil. Yang dulu mungkin masih berlindung di ketidakjelasan. Sekarang sudah jelas dan ini hati-hati karena hukumannya berat. Severe punishment buat mereka yang main-main di hal ini tambahnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan terhadap masyarakat dari praktek ilegal yang merugikan. OJK bekerja sama dengan kementerian terkait, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan penegakan hukum berjalan optimal. Kemudian kita bersama-sama dengan kementerian lembaga, sekarang ada 21 KL. Terima kasih supportnya, bersama-sama kita membentuk satuan tugas pemberantas aktivitas keuangan ilegal dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mendapat informasi atau apa, silakan adukan ke Satgas Pasti. Kita sudah menutup lebih dari 1.800 entitas keuangan ilegal, baik itu berupa pinjol ilegal, kemudian penawaran investasi ilegal dan lain-lain yang sudah sangat meresahkan. Silakan lapor ke Satgas Pasti. Oke, sudah gitu saja. Ya. Gimana tanggapan Anda? Nah, apakah pinjol ilegal yang ada di Indonesia ini adalah anak perusahaan dari pinjol yang legal sehingga nanti ketahuan dan bos pinjol ini akan dipidana atau denda 1 triliun gitu ya. Nah, guys, ya, di malam Jumat yang sangat cerah ini ya kan, marilah kita terus semangat ya mengorbankan keberanian kita pada gagal bayar di pinjol ini ya kan, karena makin lama juga pinjol ini makin lemah ya. Kita telah mendengarkan berita yang sangat menggembirakan dari pemerintah kita ya, itu mungkin adalah langkah yang bagus ya kan, kita support saja. Kalau yang bagus-bagus sudah support saja gitu ya, walaupun memang iya semua orang itu menganggap buruk pemerintah, tidak hanya di Indonesia saja, di lain-lain pun sama saja guys sebenarnya. Tapi kalau ada berita baik dari pemerintah, kita support, kita dukung gitu ya kan ya, tidak ada masalah hal seperti itu. Tapi kita juga jangan terlalu senang banget gitu ya, langsung berbalik hati yang tadinya mengkritisi gara-gara hanya ada satu aturan yang menguntungkan atau menyenangkan untuk nasabah-nasabah ini, kita langsung lupa dengan kesalahan-kesalahan yang kemarin gitu kan ya. Tapi memang orang Indonesia itu pemaaf gitu ya. Yang penting sih ke depannya gitu kan ya. Semua orang juga sebenarnya pemaaf sih gitu ya. Yang penting sih ke depannya gitu. Mau nih ya, misalkan OJK ya kan lambat dalam menanggapi pengaduan gitu kan ya. Terus debt collector ini dibiarkan gitu kan ya. It's okay, yang sudah terjadi ya terjadilah ya. Tapi gimana ke depannya gitu loh, ya kan? Apakah bos-bos pinjol ini dipenjarakan? Apakah DC-DC ini juga dipenjarakan gitu kan ya? Bagaimana? Kita nunggu loh sebagai rakyat ini ada gebrakan, ada aturan hukum yang memberikan angin segar untuk kita, memberikan harapan. Ya sebagai rakyat ini kita sangat-sangat berharap sekali gitu loh kepada pemerintah kita bahwa mereka itu ada di posisi kita. Seperti itu. Nah, ini kita baru dengar ada berita yang cukup ya positif untuk kita semua, ya mari kita dukung saja gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.